saya sedikit bicara tentang topologi, network topologi ya. Nah, saya menjelaskan apa yang ada di buku itu. Nah, hal yang terpenting di sini, ya, ini masih di XP ya, kita bicara XP sebenarnya prinsipnya sama dengan model network yang lain, apakah itu berbasis Wi-Fi atau di XP, tapi kita memanfaatkan XP sebaik mungkin. Karena ini protokol yang apa? Untuk wireless bagaimana memanfaatkan wireless dengan hemat. Tapi untuk berkomunikasi itu ada banyak cara. Nah, hal yang paling penting di sini adalah ketika berkomunikasi ini adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa alamat. Kemudian bagaimana ini yang dikatakan di sini device ready to accept dan menggunakan data, ya. Kemudian ketika di programmer ini harus punya strategi untuk aplikasi bisa dikirim dan diterima dengan baik. Jadi teknik-teknik ini yang biasanya digunakan oleh programmer. Jadi yang paling penting kita sudah tahu namanya point to point atau point to multi point. Jadi untuk point to multi point dipastikan bahwa device harus bisa menerima data, ya. Ini intinya di situ ya, point to multi point. Jadi di sini XP handles moving data between nodes, but the application of network may require some SIM on the programming side in order to control flow data over operation subpooling or scheduling. Jadi di sini aplikasi net, ya kita harus punya skema untuk aplikasi network ya, yang nanti kemudian, nah di sisi pemrograman kita harus bisa mengatur flow data operasi ya, satu teknik dengan pooling atau scheduling. Jadi yang diutamakan di sini pengiriman dan penerimaan sebenarnya. Nah, agar pengiriman berhasil yang pada umumnya kalau dilakukan di dalam sebuah DXP itu ya pengiriman adalah point to point pada umumnya. Jadi kalau point to point ini kita pastikan tidak membutuhkan point to point, tidak ada perangkat yang lain, ini nggak ada masalah. Jadi konfigurasi utama ini point to point, tapi paling tidak yang harus disetting itu adalah kalau di dalam XP itu alamat ya, jadi alamat kita dan alamat tujuan. Nah kalau di XP itu alamat kita itu ada my dan DL itu destination low address. Nah ini. Dan jangan lupa ketika kita bermain XP atau main apapun itu, yang dua hal yang utama adalah channel dan PAN ID. Jadi ketika kita berkomunikasi point to point, ini biasanya channelnya sama, PAN ID-nya sama, dan agar bisa berkomunikasi satu sama lain, alamatnya jelas, menggunakan penggunaan my dan DL yang jelas. Ini yang utama di sini. Jadi seperti itu, kalau kita diterapkan ke XP-nya adalah pasti penggunaan my dan DL, dan channel dan PAN ID. Nah, sedangkan kalau point to multi point, ini adalah hal yang berbeda menggunakan alamat khusus ya. Nah, untuk jadi seperti di gambar 52-nya, ini gambar 52, ini konsep point to multi point. Jadi point to multi point ini adalah mengirim, jadi point to multi point ini adalah
model seperti ini trafficnya diatur oleh master atau base atau koordinator. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan base ini dia mengatur alamat-alamat ini. Jadi alamat DL yang diatur apakah mulai dari remote pertama, remote kedua, remote kita, dan seterusnya. Jadi di sini diharapkan dengan model point to multi point ini adalah pengembangan dari point to point cuma komunikasinya satu persatu, ya. Ya, jadi komunikasi satu persatu. Ini yang kita sebut dengan point to multi point dan yang sering banyak kita lakukan di sini. Kemudian di dalam banyak network ada juga kompleks point to multi point yang nanti tentunya modelnya seperti ini ya. Point to multi, apa namanya? Lebih kompleks lagi. Nah, point to multi point ini secara remote juga melakukan point to multi point ke beberapa base. Jadi seakan-akan remote ini melakukan komunikasi dengan yang lain ya. Walaupun sudah diatur oleh base, tapi remote juga melakukan komunikasi apa namanya? Ya, point to multi point. Nah, prinsipnya sama dengan base, cuma nanti yang jelas yang di konsep yang lebih kompleks ini, remote ini punya hak akses langsung ke alamat tertentu ya. Jadi dia memiliki standar prosedur sendiri untuk komunikasi ke remote yang lain, tidak harus dari base langsung. Kenapa kok harus berkomunikasi langsung? Karena kemungkinan base tidak akan mencapai ke dalam suatu remote yang terjauh itu. Nah, ini yang menjadi hal menarik di dalam point to multi point. Nah, kemudian di broadcast point to multi point ini adalah ya kemarin sudah kita sampaikan kalau di dalam broadcast point to multi point ini dia tidak berbeda dengan yang di sini ya. Sebelumnya kalau ada point to multi point maka komunikasinya sudah dipastikan ada reliable ya. Karena ini berbasis dua arah, harus ada acknowledge, ketika dia ngirim harus ada balasan. Begitulah remote mengirimkan ke sini, dia juga harus ada balasan ya. Jadi tidak hanya ngirim saja, harus ada balasan. Nah, ini konsep yang memiliki acknowledgement, harus ada mengirim dan memastikan dia nyampe. Kalau ada nyampe, dia memberikan balasan. Seperti itu. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan di dalam broadcast point to multi point. Jadi di dalam broadcast ini yang jelas tidak ada proses namanya acknowledge ya. Nah, dengan model broadcast ini tidak ada proses feedback di sini ya. Tidak ada feedback di sini ya. Ini sehingga diasumsikan bahwa data itu sudah nyampe. Ya, diasumsikan. Ya, tidak ya ini sekali broadcast data diasumsikan sudah data nyampe. Jadi ini contohnya ketika kita melakukan suatu remote tertentu ya tidak setiap saat oke nyala semua, nah, terus kemudian mati semua, nah seperti itu ya contohnya tanpa perlu ada feedback ya seperti itu. Nah permasalahannya kalau ini harus karena
kalau ya misalkan kalau ada harus ada respon balik. Nah, permasalahannya nanti di base, ya, base yang seperti ini akan agak ruwet ya. Jadi agak ruwet bila dia memiliki misalkan di broadcast ya. Kalau ada broadcast maka tentunya kalau dia broadcast mengharapkan acknowledge seperti ini ya, nah secara otomatis biasanya masing-masing remote itu akan melakukan balasan langsung ya kalau broadcast ya, akan melakukan feedback langsung. Nah, dengan model feedback langsung ini yang secara bersamaan ya, ini pada waktu yang bersamaan misalkan ya, nah ini menjadi hal yang ruwet. Jadi ruwetnya base ini akan apa namanya, dia akan bisa menerima data, tapi misalkan contoh ini ada 3 ya, maka 3-tiganya akan diterima dengan kecepatan yang cukup ya. Kalau 3 nggak masalah, 3 masih bisa misalkan dihandle. Jadi dia harus menerima data, oh data dari remote 1, oh ini data dari remote 2, oh data dari remote 3. Memastikan oke atau tidak. Nah, seperti itu kalau dia membutuhkan respon. Ya, itu kalau 3. Kalau 4 atau 5 atau lebih ya, ini tentunya menyebabkan sebuah base, misalkan kalau sudah broadcast mengharapkan sebuah feedback, ini menjadi malapetaka bagi base ya. Jadi kalau base melakukan broadcast kemudian dia mendapatkan feedback, kasihan base-nya nanti dia kesusahan dalam respon atau menerima dalam hasil feedback daripada atau acknowledge daripada remote, beberapa remote dalam satu waktu. 3 nggak ada masalah, kalau 4 atau 5. Nah, tentunya kalau model yang dia bisa mampu menghandle data sekaligus itu tentunya harus dibutuhkan base memiliki prosesor yang lebih baik, ya, di mana dia harus bisa memproses berapa request sekaligus, tidak hanya 3, mungkin bisa 10 atau 20 sekaligus. Dan itu sebuah prestasi hebat kalau misalkan base bisa memiliki prosesor yang baik. Nah, ini intinya kalau kita menggunakan broadcast. Nah, saya kembali lagi, apa bedanya dengan yang tadi? Kita bisa lihat ya bedanya broadcast yang seperti itu. Ini bukan broadcast, atau ini ada komunikasi point to point yang termanage ya. Dia bisa ke banyak remote tapi gantian, intinya di situ. Ya. Nah, ini prinsip yang kita ya nanti akan ada istilahnya pooling dan scheduling. Nah, seperti yang tadi sudah dibicarakan, bahwa untuk polling strategi ini adalah menggambarkan bagaimana konsep topologi tadi yang melakukan broadcast atau ya dengan point to point tapi gantian, ini adalah untuk mengatur kemudahan berkomunikasi antara misalkan ke beberapa device yang lain, seperti itu. Jadi kembali lagi kalau dengan istilahnya polling, apa yang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa polling ini adalah digunakan atau istilahnya kalau ada istilahnya moderator ya, polling ini digunakan untuk memastikan komunikasinya apa gantian komunikasinya ya. Jadi walaupun dengan tetap banyak remote, tapi komunikasinya tetap gantian. Jadi diselesaikan node 1, setelah node 1 selesai, baru lanjut 2, 3, dan 4, sampai seterusnya. Kalaupun berulang kali, ya seperti itu model polling. Jadi polling itu adalah komunikasinya terkontrol. Prinsipnya adalah komunikasi kalau polling. Jadi contoh sebelumnya
seperti point to point yang menggunakan simple point to point, tapi multi point. Ya, ini yang kita sebut dengan polling. Nah, syaratnya apa polling strategi ini? Yang jelas memiliki alamat, kemudian tugasnya tugas daripada sebuah base itu yang mengatur komunikasi. Yang remote ini ya, dia tidak boleh mengirim tanpa seizin daripada base. Ini prinsip daripada polling. Jadi remote atau node yang biasanya saya sebut node remote itu biasanya tidak boleh membalas tanpa ada request dari base, dari koordinator, seperti itu. Jadi dasarnya dasarnya dari sebuah informasi untuk komunikasinya ini agar lebih aman, maka polling ini merupakan yang menarik dan seperti itu ya. Jadi kalau kita bahas polling ini, base itu yang aktif, remote itu sesuatu yang pasif, seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara namanya polling strategi. Nah, kalau scheduling, hal ini yang berbeda dengan model scheduling. Jadi scheduling ini statusnya base itu pasif, dan remote ini apa namanya, yang aktif. Nah, cuma terschedule. Dan schedule-nya juga cukup random, sehingga paling tidak base itu bisa ya maksimum bisa menghandle ya kalau bisa satu komunikasi aja, bukan banyak komunikasi. Itu yang diharapkan di dalam komunikasi yang menggunakan scheduling. Ya, kalau kita menggunakan scheduling, yang jelas secara periodik remote akan aktif. Tentunya diharapkan dengan secara periodik itu, periodik remote 1, remote 2, remote 3 itu waktunya nggak sama. Misalkan, oh ini adalah detik pertama, dia berkomunikasi dengan base. Terus kemudian dia idle. Kemudian remote kedua, detik ketiga untuk komunikasi dengan base. Setelah itu remote 3 idle. Remote ketiga pada detik ke-5 dia akan mengirimkan sebuah request ke base, kemudian setelah itu idle. Nah, biasanya ya apa yang dilakukan ketika di dalam model scheduling itu konsepnya sama. Ya, konsepnya ada request, ada respon. Tentunya base itu harus bisa merespon apa yang di request oleh remote. Karena ini pasif ya, pasif itu harus merespon. Nanti kalau ada request. Jadi syarat kembali lagi, kalau di dalam sebuah scheduling, base ini tidak boleh memberikan semacam semacam komunikasi aktif, ya. Ini yang base. Hanya saja yang remote itu yang melakukan aktif. Tentunya remote masing-masing memiliki periodik bagaimana dia berkomunikasi dengan base, yang dimana antara satu sama remote ini tidak akan pernah ketemu untuk berkomunikasi dengan base. Nah, biasanya ini yang dilakukan scheduling strategi ini ya, biasanya dilakukan untuk menghemat ya, energi. Karena kalau menggunakan polling strategi, ini remote kalau biasanya pasif itu dia harus aktif ya, aktif. Standby terus device-nya. Device-nya harus standby terus.
Berbeda dengan scheduling, scheduling ini yang jelas yang remote itu kita bisa atur kapan aktif, setelah itu boleh silent ya. Setelah itu dia boleh bukan silent, sleep dalam bentuk idle sehingga ini bisa menghemat. Jadi tidak semua node itu harus aktif ya pada saat saja suatu periode tertentu aktif. Nah, model seperti ini cocok memang untuk model-model yang misalkan digunakan untuk sensor ya di lapangan ya, di mana supply-nya adalah baterai. Cocoknya seperti ini. Nah, tentunya jadi schedule itu tidak harus waktu, tapi juga ada event tertentu yang berhubungan memang dikirimkan seperti ada memang berbahaya atau sehingga ini harus dia mengirimkan apa namanya, harus mengirimkan sebuah informasi yang terbaru, update. Ya, kalau ada kejadian ada semacam interrupt ya, jadi ada interrupt, ada bahaya, ini dia bisa mengirim, salah satunya itu. Since the base node is not initiate remote node, it needs to have some source of receive agent. Ya. Seperti ini, jika ada suatu masalah, jika try to send at once, the base may not be robust enough to process data. Tapi kembali lagi, model pooling ini juga bisa menyebabkan terjadinya komunikasi dua data sekaligus ya dari dua node, sehingga ini perlu dipertimbangkan modelnya base itu seperti apa, sehingga dia bisa menghandle 2 atau 3 request dalam sekaligus. Harapannya seperti itu. Nah, ini yang ingin saya ceritakan di sini tentang scheduling ya. Scheduling. Dan di bawah ini adalah beberapa contoh, sayangnya ini dalam bentuk basic stem ya. Jadi dalam bentuk basic stem. Kalau di dalam basic stem ini penggunanya basic. Jadi di sini di basic stem ini contoh kalau ini remote menggunakan ada motor ya, kemudian ada LED, ada fotoresistor ya. Kemudian di base ini ada tombol ya, tombol push button. Ya, ini pengujian ya ini model pengujian point to point. Nah, jadi di point to point bagaimana ini topologinya bagaimana? Oh ya, dia menggunakan ya tentunya ada microcontroller yang dihubungkan dengan XP. Ini juga ada microcontroller yang dihubungkan dengan XP, terutama di base dan nodes. Ini untuk ngetes komunikasinya. Jadi ini ya kata kuncinya di sini. Kalau ini di base, kalau push button ditekan maka dia ngirim ya ini mengirim frekuensi ya, desimal frekuensi daripada sebuah device tersebut untuk motornya. Ya. Ini analog daripada motor. Oh,
Ya, tadi itu kayaknya buzzer ya, ini buzzer tadi yang sebelumnya itu. Jadi yang di second ini buzzer, frekuensi buzzer yang nanti dinyalakan. Kemudian berikutnya nanti tentunya ada ya menerima data, buzzernya diaktifkan. Kemudian kalau sudah selesai, maka LED-nya mati, seperti itu. Ini point to point, percobaan point to point yang mudah. Kemudian manual polling, ya. Manual polling ini berbeda lagi, ya point to multi point, manual polling. Nah, apa yang menjadi syarat untuk manual polling, ya? Jadi syarat untuk point to multi point dengan polling ini itu harus di alamat pada remote tersebut, ya. Itu alamat apa yang dikontrol, itu harus paham. Nah, ini sudah disampaikan di sini bahwa nanti base, nah apa yang dilakukan di sini base prompts to control, ya ini ya, request reading the photo transistor. Ya, jadi apa yang dilakukan ini bisa ada berbagai model. Jadi base akan melakukan remote LED atau mengatakan mematikan atau buzzer atau mengecek sebuah status foto transistor. Ya, ini ya. Jadi ada, nah kalau kita bicara namanya to control remote nodes, berarti ada perintah mengontrol LED, ada perintah untuk mengatur untuk mengontrol buzzer, ada perintah untuk memastikan reading dari foto transistor ini. Ya, seperti itu ya. Jadi ada tiga hal, nah ini ya tiga hal yang diperhatikan. Jadi ada tiga perintah yang nanti harusnya ada di situ. Nah, kita coba lihat di sini. Jadi di sini ada yang pertama ada pengiriman S. Ini ada sampai LBSR, ya. Jadi apa itu LBSR? Itu ada kode-kode perintah, ya. Jadi kode perintah untuk yang pertama adalah untuk LED, buzzer, servo. Oh, ada servo dan ada fotoresistor itu. Jadi ada uh, ada 4 perintah. Yang pertama kalau ada servo, kemudian nilainya berapa itu ada. Kemudian yang lain kayaknya digital ya. Nah, program with briefly pro acknowledgement. Ya, sambil dia memastikan ini apa namanya, ngecek, jadi ada semacam acknowledgement dari remote, yaitu satu, bahwa apa yang dikirimkan itu berhasil atau ada value ya dari sebuah foto transistor ya, dan seterusnya. Nah ini contoh salah satu program yang dikirimkan adalah dia ngirim S, kemudian berikutnya dia mengirimkan data data nilai daripada servo yang harus diberikan. Nah ini kalau ini dari sisi, kalau nggak salah ini dari sisi base, ya, base. Oh ini konfigurasi ini plus plus
kemudian logat, ya. Berikutnya ini nanti dari sisi user akan diberikan pertanyaan, servo position, kemudian set LED state, set buzzer frekuensi, dan seterusnya. Ya, ini kalau misalkan yang ditekan S, nanti user akan disuruh memasukkan nilai servo isi. Nah, kalau sudah nanti baru data dikirim. Kalau misalkan L, ini yang berhubungan dengan nanti ngeset statusnya LED, nanti akan diberikan pertanyaan 0 atau 1. Setelah itu data akan dikirimkan. Begitu pula dengan untuk buzzer, frekuensinya berapa, ada pertanyaan itu. Ya. Kemudian nanti yang dikirimkan ada buzzer dan nilai buzzer yang akan diinginkan. Kemudian ada R, ini foto remote sensor atau membaca foto sensor. Ini dia hanya membaca, mengirim perintah R, kemudian dia menunggu balasan dari sumber ya, dari remote. Status nilai daripada LED. Makanya ada seri ini. Seri ini dia membaca data daripada input. Ya, seperti itu. Ini ada timeout. Kalau pada timeout sekian tidak ada data, maka data tidak pada waktu sekian, maka data tidak diterima ya, pada waktu sekian. Oke, itu. Nah, ini yang untuk perintah untuk melakukan check acknowledgement ya. Oke. Ini sisi remote. Jadi sisi remote itu adalah print ya, melakukan apa? Yang jelas yang paling penting adalah di sisi remote dia harus memiliki alamat base-nya juga. Ini itu. Di base dimiliki supaya dia bisa berhubungan dengan base karena dia membalas. Makanya harus ada setting DL itu base-nya. Nah, ini yang harus dipastikan ATDL base-nya dan dipastikan node ini alamatnya sekian 01 atau 02 ya, begitu. Nah, ketika menerima data, mungkin data yang dikirimkan itu bisa S, L, ada R, ada B ya. Nah, ini kalau dia menerima data pertama ada L, maka dia menerima data berikutnya itu pasti karakter nilai desimal ya. Kecuali R. R itu bila dia menerima data R, maka dia harus melihat status nilai daripada fotoresistor, apakah on nilai berapa, kemudian itu nilai itu akan dikirim ke harus dibalik lagi. Nah, berbeda dengan sebelumnya, ketika dia dengan selain R, maka dia akan mengirimkan karakter 1 ya, karakter 1 untuk memastikan bahwa ada pesan dari remote ya. Jadi ada acknowledgement. Tentunya di sisi base itu ada tadi ada program untuk acknowledgement ya. Nah, ini ya. Jadi untuk base itu ada proses acknowledgement, program acknowledgement-nya. Ya, seperti ini ya. Ini base untuk acknowledgement-nya di sini. Ya, jadi misalkan ya yang tadi tinggal dikirim, kemudian berikutnya dia butuh acknowledgement. Ya, acknowledgement-nya harus dalam bentuk 1. Kalau ngirim tadi value, dia harus menunggu ini data 1. Kalau enggak,
data jelek. Ya, seperti itu ya. Ya, Anda bisa lihat bagaimana dia mengirim acknowledgement di masing device ketika ketika dia menerima data L, ya L ini ada seri out, ini dia harus memberikan acknowledgement apapun bentuk perintahnya. Kecuali R. R dia tidak memberikan acknowledgement. Nah, seperti itu. Nah, enaknya point to point itu adalah komunikasinya jelas. Ya, bisa ditunggui waktunya. Kalau dalam waktu 1 detik nggak ada feedback, nggak ada acknowledgement, sudah jelas ini ada masalah komunikasi. Ya, seperti itu. Nah, ini yang menarik di sebuah komunikasi di polling ya. Nah, sayangnya kalau kita di polling, ya Anda, oh ya, di polling ini adalah permasalahannya Node itu nggak hemat energi ya, kembali lagi karena dia harus aktif, dia harus membalas. Nah, kalau kasus ini apa kalanya? Misalkan data ini itu ini, maka ya state ya seperti itu ya. Kemudian ada kontrol, ya state-nya akan berubah ya. State-nya harusnya berubah jadi sekian jika kontrolnya di bagian atas setelah proses acknowledgement ini dikirim, maka selanjutnya adalah proses merubah status kontrol. Jika state sama dengan 1, maka LED high, atau jika tidak, 0. Kalau frekuensi lebih besar dari 0, maka buzzer harus ada bunyi sesuai dengan frekuensinya. Jika tidak, ya nggak ada bunyi apa-apa. Jika data masuk antara 1 sampai 20, data inputnya itu antara nilai 1 sampai 20, maka dia harus data 1 sampai 20 ini, maka dia memberikan value posisi daripada servo seperti itu. Ya, ini tentang servo ya, terakhir. Ini yang harus dikerjakan oleh remote. Jadi kalau menerima S data apapun, ya akan mengikuti perintah-perintah yang dikirimkan oleh node. Ya, ini remote untuk point to multipoint tentunya pada satu alamat ya. Ya, nanti kalau berbeda alamat, tentunya ada pertanyaan, alamat berapa yang diinginkan. Nah, ini kan tadi ada alamatnya. Jadi alamat berapa harus dimasukkan supaya nanti diatur bagaimana DL-nya di masing-masing di base itu akan bisa berkomunikasi ke remote yang dituju. Jadi apa yang menjadi menarik di polling itu adalah base fleksibel menentukan alamat remote-nya. Tapi kalau remote itu alamatnya harus sesuai dengan base. Ya. Jadi tujuannya adalah base, bukan ke remote yang lain. Ya, karena ini polling tersentral. Jadi sentralnya base. Jadi semua alamat itu apa namanya? Ya intinya yang di remote itu harus menganut daripada base, alamat base. Kalau base biasanya 0. Kalau node itu nggak boleh 0. Ya, seperti itu. Tapi yang menarik broadcast berdasarkan alamat.
Kalau misalkan alamat node-nya adalah my-nya itu 0 dan my-nya di tempatnya juga 0, maka akan terjadi broadcast berdasarkan berbasis alamat itu. Nah, itu yang sebaiknya perlu disepakati bahwa untuk remote itu jangan pakai 0, harus lebih dari 0. Nah, ini contoh kalau bentuk action-nya, jadi dia ada pertanyaan untuk 2, kemudian set posisi servonya berapa, ya, tentunya kita akan, misal kalau buzzer frekuensi, ya, misalkan buzzer yang ditekan, nanti kita harus ngentri nilai frekuensinya 3000, kemudian nah ini sending data, terus kemudian acknowledge receive, ini adalah dipastikan bahwa ada sudah ada dapat acknowledge dari remote-nya seperti itu. Nah, ini ada disuruh nyoba tes using broadcast to multiple units atau RWAT itu ya, kalau pakai multiple units. Oke, itu tentang apa namanya, tentang point to multi point, tapi masih fleksibel alamatnya. Nah, ada alamat yang tidak fleksibel dan harus ditentukan. Ya, yang jelas menggunakan automatic pooling. Ya, jadi automatic pooling tentunya kita harus memiliki set address alamat seperti tadi, dan nanti kita akan lakukan for next atau while atau apapun itu yang mengatur alamat apa. Kalau di sini kalau kita berbicara XB, kita bicara alamat DL-nya yang diatur. Jadi tujuan DL yang diatur. DL. Nah, DL-nya yang diatur bisa dilihat karena alamat mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya sangat mudah ya, sehingga nanti ada while for next seperti itu. Dan ya, kalau tidak fleksibel, maka tentunya ada settingan yang harus diatur juga. Jadi settingan yang ditentukan, misalkan misal jam sekarang atau sekarang ini di set sekian, kemudian berikutnya di set sekian. Ya, ada beberapa setting yang, atau di masing-masing device settingannya berbeda-beda. Nah, seperti ini nanti ada alamat broadcast yang nanti semuanya disetting seperti ini ya. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk polling. Jadi ya, ini contohnya kalau model otomatis address 2 urut ya, ini 1, 2, 3, nanti nyeting status state 1 oke, servo oke, ada balasannya, buzzer oke. Jadi yang disetting satu-satu. Jadi yang dikontrol satu-satu. Ini masih di address alamat 2 ya. Jadi address alamat 2 dia nyeting SID LED-nya di set 1 oke, servo posisinya 500 dan oke, ini ada acknowledgement, kemudian ada status oke ya. Nah, ini dicoba address 3 itu enggak ada ya. Nah, tentunya nanti ada balasan no acknowledgement seperti ini. Jadi dia trial and error kalau model polling ini. Jadi bisa dilihat dia juga mengecek RSSI ini untuk light levelnya, ini fotosensornya berapa, RSSDB-nya juga dicek, AT berapa kemarin, AT apa ya, untuk ATRS ya, untuk ngecek RSSI seperti itu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, nanti schedule updates ini berbeda ya.
Jadi ini ada hubungannya dengan sleep and wake up seperti itu ya. Nah itu yang jadi ada beberapa ini apa skenario remote node will sensi ya untuk jadi ini yang dilakukan seperti itu ya. Ada perintah sih, kemudian cek si tergantung perintahnya apa. Kemudian base melakukan perubahan, kemudian menggunakan send you, update all value, remote node waits for short time for you, dan update data. Misalnya kalau ada update data seperti itu. Jadi ada dua kalau di schedule ini ada dua skenario. Yang pertama, remote memberikan perintah, kemudian base melakukan kalkulasi dan memberikan responnya apa saja yang perlu dijawab, yaitu ya apa yang perlu dirubah dengan memberikan karakter U itu ya. Kemudian kalau misalkan remote menerima ada U, maka dia harus mengupdate datanya di remote seperti itu. Itu caranya membaca. Nah, di schedule base yang jelas ini dia pasif, jadi dia membaca apa? Dia hanya menunggu karakter ini. Jadi yang dia tunggu adalah ya. Jadi dia menunggu karakter C, kemudian ini adalah jawabannya. Tentunya dia harus mengolah data-data yang ada, yang ini data yang dia C. Kalau misalkan ada data-data yang diinformasikan, nah ini datanya, kemudian yang ini report hasilnya. Oke. Oh, bukan. Ini adalah untuk menampilkan datanya. Kemudian ini untuk merubah apa yang di request oleh remote, misalkan status nilai alamatnya. Tadi kan dia ngirim alamat, ada light, ada state, ada frekuensi, ada position. Nah, nanti yang ada hal yang berbeda di config B ini adalah untuk ngatur alamat DL, ya, alamat DL-nya tujuannya kemana. Jadi itu dia harus merubah, ya harus dirubah supaya nggak salah. Nah, begitu ada request, dia harus base harus merubah alamat DL-nya. Ini yang perlu kita ketahui. Dan change remote ini ya tadi diatur remote-nya dengan kalkulasi, ini remote-nya nilai merubah nilai, setelah itu nilainya dirubah, kemudian dia ngirimkan status update. Nah, seperti itu. Ini yang dilakukan oleh base. Nah, seperti ini yang dikatakan bahwa code cycle every 3 second, kemudian dipastikan flash buffer dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik di apa ini? Di remote ini apa yang harus disiapkan? Dia harus mengirim data-data yang berhubungan statusnya dia. Ini data-data yang dia kirim. Yang pertama dia harus mengirim data-data yaitu berisi C dan kelengkapannya. Berikutnya dia nah setelah dia mengirim, dia menerima data. Ya, data apa yang diterima? Yaitu data berisi update. Nah, ini kan dia mulai menerima data update ya di sini. Nah, setelah dia menerima data update, nah data-data ini ditangkap, kemudian dia apain? Dia akan melakukan proses ke asep data ini. Asep data ini adalah untuk merubah ya. Ini kan ada state, ada frag, ada position ya.
Jadi ada nilai-nilai ini, nilai-nilai yang didapatkan ditangkap oleh remote. Nah, ini adalah value-nya ini ada state, frequency, position. Ini akan yaitu akan dirubah di setting ya sesuai dengan konsep asep data. Di asep data itu kan ada di mana ya? Di asep data ya. Oh ya, ya ini diulangi ke asep data sampai diulang-ulang ya. Proses tidak ada data. Ini nanti yang diproses untuk dilakukan di kontrolnya untuk update nilainya, value-nya. Jadi kalau di sini dia hanya mengupdate value saja ya. Jadi seakan-akan dia ngeset padahal nggak ngeset. Gitu. Oke, jadi ini untuk konsep scheduling seperti ini rata-rata komunikasinya. Maka R itu yang aktif, ya, tapi terschedule tiap 3 detik atau secara periodik kapan saja. Dan itu bisa diatur di microcontroller atau bahkan di device di XP-nya harusnya. Jadi XP itu bisa direspon. Ya, seperti ini ya, contohnya kalau misalkan unit, jadi yang mengirim itu adalah unit ini di sisi base ya. Jadi tampilan base itu seperti ini. Jadi tampilan base itu berisi informasi unit 2 yang melakukan report. Dia value light-nya itu 2, kemudian LED state-nya adalah 0, frekuensinya 3.500. Kemudian sama base dirubah menjadi buzzernya ditambah menjadi 500 sehingga menjadi 4.000. LED-nya yang semula 0 dirubah menjadi 1. Servonya dikurangi posisinya menjadi 500. Dan seterusnya itu dikirim. Dan ada titik-titik ini adalah dia menunggu respon dari atau dari remote yang lain seperti itu. Kalau ada respon, dia akan respon. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini tampilan daripada sebuah XP base ya, yang harus ditampilkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini konsep ya, jadi konsep untuk polling dan scheduling. Oke, nggak ada pertanyaan. Berikutnya ini adalah ya banyak contoh-contoh untuk menggunakan konsep bagaimana menggunakan XP langsung dengan mikronya, terutama dengan menggunakan basic system ya. Dan bagaimana mengembangkan sebuah, ya ini ditambahkan acknowledgement, ya acknowledgement, tampilan acknowledgement yang lain. Iya, itu konsepnya dan ini detailnya seperti ini. Detail daripada programnya yang tadi. Ya, bisa dilihat. Oke, mungkin cukup ya. Ternyata saya ada janji ya jam 8. Mohon maaf, saya harus kejar waktu juga di tempat yang lain. Ini, oke, kalau ada pertanyaan
silakan ditanyakan. Ini silakan nanti Anda, ini menginspirasi ya. Jadi menginspirasi bagaimana kita berkomunikasi menggunakan berkomunikasi di dalam sebuah network, strateginya bagaimana. Nah, itu yang perlu diperhatikan itu waktu, ya, dan siapa yang request, dan banyak hal. Ya, terutama itu cara berkomunikasi yang baik dan aman. Dan data reliable, nggak hilang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti silakan baca sendiri. Belum. Ya, oke. Mungkin itu dulu ya. Mohon maaf, saya nggak bisa tadi, saya nggak bisa lama-lama. Saya harus ada, ya tadi pingnya agak lama, tapi dapat telepon diminta jam 8 ya, jam 8 lebih. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup ya. Kalau kita akan lanjut, nggak tahu ini hari kapan, hari Kamis kah atau hari Rabu kah? Rabu ya, perkiraan Rabu. Kita akan lanjutkan lagi Rabu pagi. Moga-moga bisa ya. Di Rabu pagi kita coba berkomunikasi lagi. Baik, terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Kita akan sambung lagi di hari Rabu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.